Ayo. Kemana? Sudah waktunya nih. Emang ngapain sih? Kuliah. Oh iya, gua lupa. Ya udah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Ganti baju dulu. Oh, lupa lagi. Ya udah ya, sekalian kita pindah tempat aja, yuk. Gimana? Udah rapi kan? Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Oke, pada kali ini mungkin saya akan sedikit melenceng, bukan membahas tentang zakat dan wakaf, tapi saya akan agak melenceng sedikit. Tapi meskipun melenceng, tetap masih memiliki keterkaitan antara sesuatu yang ingin saya bahas ini dengan wakaf. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memasuki pembahasannya. Oke, judul kita adalah ketentuan-ketentuan pokok UU PA. Di UU PA ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Sebelum kita menelisik jauh tentang UU PA ini, alangkah baiknya kita mengetahui arti dari agraria. Oke, dari segi bahasa, agraria berasal dari kata agrarius. Kemudian dari bahasa Latin ada ager, agros dari bahasa Yunani, aker dari bahasa Belanda, yang artinya tanah pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan kepemilikan tanah. Kemudian agraria menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Profesor Subekti menyatakan bahwa hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan yang hukum perdata, tata negara, tata usaha negara yang mengatur hubungan antara orang dan bumi, air, dan ruang angkasa. Kemudian dilanjutkan dari Profesor Utrecht bahwa hukum agraria adalah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang, bumi, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria. Kemudian pengertian dari Profesor Budi Harsono SH menyatakan bahwa pengertian hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kalau tadi pengertian dari beberapa ahli, ya kan, sekarang sebenarnya dari UU PA sendiri itu juga memiliki arti atau pengertian tentang agraria. Tapi kalau di UU PA ini lebih ke hukum agraria. Kalau tadi kan cuma agraria saja, sekarang hukum agraria. Dan di UU PA sendiri memiliki dua arti. Yang pertama arti sempit dan arti luas. Untuk arti yang sempit hanya mencakup hukum pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah. Oke, dan sekarang adalah arti hukum agraria, arti dalam arti luas. Merupakan suatu kelompok berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang meliputi pertama hukum pertanahan, yang kedua hukum air, yang ketiga hukum pertambangan, keempat hukum perikanan, dan yang kelima adalah hukum kehutanan. Untuk hukum pertanahan yaitu ya mengatur hal-hal tentang penguasaan tanah, yang dalam artinya ini permukaan bumi.
Kemudian yang hukum air ya sama juga, mengatur hak-hak tentang penguasaan atas air. Untuk pertambangan yang mengatur tentang hak-hak pertambangan. Untuk pertambangan ini kan banyak ya, entah pertambangan apa saja begitu. Kemudian hukum perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Kemudian kehutanan, hukum kehutanan yang mengatur hak-hak atas penguasaan atas hutan dan hasil hutan. Dari berbagai definisi ini kita dapat menyimpulkan, yaitu ada kata-kata yang sering diulang-ulang, yaitu penguasaan hak, kemudian bumi atau tanah, air, dan luar angkasa. Jadi kesimpulannya dari semua definisi tadi adalah Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah undang-undang atau hukum yang menjelaskan tentang ketentuan pokok kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa. Sekarang memasuki ke pembahasan utama kita, yaitu ketentuan pokok UPA. Oke, dan ketentuannya di sini ada 4. Yang pertama itu hak bangsa Indonesia, kemudian hak menguasai dari negara, kemudian hak ulayat masyarakat, dan yang terakhir adalah hak individu atau perorangan. Sebelum Indonesia merdeka, kita sudah mengetahui sendiri bahwasanya hukum agraria atau hukum pertanahan ini dikuasai atau disusun oleh orang Belanda yang notabene-nya lebih menguntungkan pihak company atau pihak Belanda ini, hingga bangsa Indonesia menjadi tidak memiliki, meskipun diberi kewenangan untuk mengatur hasil bumi mereka atau tanah yang mereka miliki, tapi harus mengikuti apa kemauan dari penjajah ini. Oke, dari hak bangsa Indonesia ini sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Nah, yang tertinggi ini jadi nggak bisa digoyahkan lagi, tidak ada atau tidak bisa pihak luar yang mengganggu. Oke, untuk yang ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi: 1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional. Kemudian yang ketiga, hubungan hukum antara bangsa Indonesia dan bumi, air, dan ruang angkasa. Dan yang terakhir nomor 4, termasuk dalam ayat 2 pasal itu adalah hubungan yang bersifat abadi. Hak bangsa mengandung 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dipunyai. Dan untuk yang unsur kepunyaan ini adalah kepunyaan pribadi, dan unsur tugas kewenangan adalah misalkan orang tersebut diberi mandat atau diberi tugas oleh negara untuk mengatur tanah milik negara, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hak menguasai dari negara. Hak menguasai dari negara diatur dalam pasal 2 yang berbunyi: 1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat. Kemudian yang kedua, hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk A. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Kemudian B. menentukan dan mengatur hubungan
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang C, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Di hak menguasai dari negara ini supaya orang-orang tidak melakukan hal-hal secara ilegal. Kan di sini juga negara memiliki peraturan-peraturan tentang pertanahan supaya atau kehutanan yang kita ketahui, yang lebih sering kita ketahui itu tentang lautan dan kehutanan. Hutan seperti illegal logging, kemudian pembakaran hutan, dan untuk yang air ini, laut ini pengembuman itu yang bisa merusak terumbu karang. Kemudian yang selanjutnya adalah hak ulayat masyarakat. Hak ulayat masyarakat ini, yang dimaksud hak ulayat masyarakat ini adalah hak untuk melakukan hukum adat. Jadi hak ulayat masyarakat ini adalah hak-hak yang dimiliki atau dipercayai oleh masyarakat tersebut. Oke, dan yang keempat adalah hak perorangan. Hak-hak perorangan atau individual. Semuanya beraspek perdata terdiri atas: pertama, hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang disebut dalam pasal 16 dan pasal 53. Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan pasal 49, dan hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam pasal 25, 33, 39, dan 51. Untuk perorangan atau individu ini lebih seperti yang saya sudah katakan tadi tentang masa sebelum terbentuknya UPA ini, yang masih memiliki dua hukum, yaitu dualisme hukum. Yang pertama hukum adat, kemudian hukum BW atau hukum barat. Nah, dari kedua ini terus digantikan dengan UPA ini yang mengatur tentang tadi yang sudah saya sebutkan, mulai dari hak bangsa Indonesia, karena tanah yang dimiliki memang sudah milik bangsa Indonesia, bukan tanah jajahan lagi. Kemudian hak-hak atas perorangan ini yang individual ini, kalau dulu pada masa penjajahan itu orang-orang dipaksa untuk menanam. Misalkan ada yang pemilik tanah disuruh, kamu harus menanam bawang. Kalau sekarang tidak, perorangan itu atau individual itu memiliki hak untuk mau menanam apa gitu. Kemudian ya ini hubungannya dengan wakaf yang ini termasuk ke dalam individual atau perorangan ini. Di hubungan agraria dengan wakaf adalah ya ini tentang tanah ini. Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan pasal 49. Oke, mungkin cukup sampai sini saja pembahasan kita hari ini. Maaf apabila ada kekurangan atas semua yang sudah saya terangkan tadi. Kemudian kalau misalkan Anda mau komentar, silakan komentar di bawah. Kalau mau memberi masukan, saran atau apapun, silakan komentar di bawah. Dan saya juga minta maaf kalau apabila ada kata-kata yang tidak pantas yang terucap dari saya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.